Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singosari. Ada kisah cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singosari. Setidaknya menurut kitab Pararaton, demi hasrat memiliki Ken Dedes, Ken Arok membunuh Tunggul Amentung, merebut dan memerdekakan Tumapel dari kerajaan Kediri, lalu bertahta sebagai raja pertama Singosari sejak tahun 1222 Masehi. Singosari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Jawa Timur sebelum Majapahit. Kerajaan yang semula bernama Tumapel ini diperkirakan berada di wilayah Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Sosok Ken Arok, Ken Dedes maupun Tunggul Ametung hanya termaktub di kitab Pararaton, sedangkan negara Kertagama sama sekali tidak menyebut nama-nama itu. Tafsiran Pararaton dan negara Kertagama kerap dijadikan rujukan untuk menelusuri riwayat Singosari maupun kerajaan penerusnya. Cerita Ken Arok dan Ken Dedes dikisahkan dalam buku Pararaton. Ken Arok adalah anak dari seorang pejabat daerah era kekuasaan kerajaan Kediri. Namun Ken Arok justru tumbuh sebagai sosok berandal yang gemar berjudi dan kerap melakukan aksi perampokan. Hingga akhirnya Ken Arok bertemu dengan seorang Brahmana yang konon datang dari India bernama Loh Gawe. Brahmana ini sedang mencari orang yang diyakininya sebagai titisan Dewa Wisnu di tanah Jawa. Loh Gawe yakin bahwa Ken Arok adalah orang yang dicarinya. Kepada Ken Arok, Loh Gawe berkata bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi penguasa jagat. Loh Gawe lalu mengajak Ken Arok ke Tumapel untuk bekerja kepada penguasa di sana, yaitu Tunggul Ametung. Atas permohonan Loh Gawe, Tunggul Ametung bersedia menerima Ken Arok sebagai pengawalnya. Permintaan langsung Loh Gawe sebagai seorang Brahmana tersebut sulit ditolak oleh Tunggul Ametung. Terlebih kepada Tunggul Ametung, Loh Gawe mengatakan bahwa Ken Arok adalah anak angkatnya. Tunggul Ametung punya seorang istri yang sangat cantik, Ken Dedes namanya. Ken Dedes adalah putri sematawayang seorang pendeta Buddha bernama Empu Parwa yang tinggal di lereng Gunung Kawi di perbatasan Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar. Sebagai pengawal pribadi, Ken Arok selalu mendampingi Tunggul Ametung beserta istrinya. Hingga suatu ketika, secara tidak sengaja, Ken Arok melihat kain Ken Dedes tersingkap saat turun dari kereta kuda di taman. Dari dalam singkapan itu terlihat pancaran sinar yang membuat Ken Arok terpukau. Ken Arok lalu menceritakan kejadian tersebut kepada Loh Gawe. Sang Brahmana mengatakan bahwa sinar yang dilihat Ken Arok itu menandakan bahwa Ken Dedes adalah wanita yang dimuliakan, perempuan pilihan, calon ibu yang bakal menurunkan raja-raja penguasa di Jawa. Wanita yang bercahaya di bagian rahasianya adalah wanita Nariswari, ratu yang agung. Itu wanita pilihan. Betapapun nestapanya, laki-laki yang menikahi wanita seperti itu akan menjadi raja yang besar. Ucap Loh Gawe seperti ditafsirkan dari Pararaton. Mendengar kata-kata Loh Gawe, Ken Arok terdiam sejenak. Ken Arok berpikir, rasanya ia jatuh cinta kepada Ken Dedes meskipun itu terlarang.
Jalan satu-satunya adalah dengan membunuh atasannya sendiri, yakni Tunggul Ametung. Selain itu, jika ucapan Loh Gawi benar, maka dengan menghabisi Tunggul Ametung, ia akan mendapat kesempatan untuk menjadi pemimpin Tumapel dengan Ken Dedes sebagai ratunya. Terlebih Loh Gawi juga meramalkan bahwa Ken Arok adalah titisan Dewa Wisnu, calon penguasa jagat raya. Sebagai seorang Brahmana, Loh Gawi tentu saja tidak menyetujui niat Ken Arok yang ingin membunuh Tunggul Ametung. Namun kehendak Ken Arok sudah bulat. Wanita pujaan dan tahta kekuasaan akan segera diperolehnya. Setelah mendapat keris ampuh bikinan Empu Gandring, Ken Arok melakukan niatnya itu. Empu Gandring adalah pembuat keris terkenal dari desa Lulumbang. Namun, lantaran suatu alasan, Ken Arok justru membunuh Empu Gandring demi memperoleh keris tersebut. Ken Arok segera kembali ke Tumapel untuk melaksanakan misinya pada tahun 1222 Masehi itu. Menurut para raton, Ken Arok akhirnya bisa membunuh Tunggul Ametung dengan menikamnya saat penguasa Tumapel itu sedang terlelap tidur. Bahkan Ken Arok terhindar dari dugaan bahwa ia sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Dengan cerdik atau licik, Ken Arok mengarahkan kesalahan tersebut kepada sahabatnya sendiri yang juga abdi setia Tunggul Ametung yang bernama Kebu Ijo. Kebu Ijo menjadi tersangka utama pembunuhan Tunggul Ametung karena sempat memamerkan keris Empu Gandring sebelum terjadinya peristiwa itu. Ini sebenarnya merupakan siasat Ken Arok yang sebelumnya memang memperlihatkan keris ampuh tersebut kepada Kebu Ijo. Ken Arok kemudian mengawini Ken Dedes yang saat itu telah mengandung anak dari Tunggul Ametung. Ken Dedes memang tidak mencintai Tunggul Ametung, dan pernikahannya dengan mendiang penguasa Tumapel itu dilakukan karena keterpaksaan. Menukil isi kitab para raton mengisahkan pernikahan tersebut sebagai berikut. Saling mencintai Ken Arok dan Ken Dedes selama pernikahannya. Ketika genap bulannya, lahirlah anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung. Dinamainya Anusapati. Nama sebutannya Panji Anengah. Para raton juga mengisahkan Anusapati yang merupakan anak Ken Dedes dari Tunggul Ametung nantinya mengetahui bahwa Ken Arok telah membunuh ayahnya. Anusapati pun membalas dendam pada tahun 1247. Anusapati menghabisi nyawa Ken Arok juga dengan keris Empu Gandring. Setelah membantai Tunggul Ametung dan mengawini Ken Dedes, Ken Arok mendeklarasikan berdirinya kerajaan Tumapel pada tahun 1222 Masehi. Para raton menyebut Ken Arok menyandang gelar Sri Rajasa Batara Sang Amurwa Bumi. Ken Arok bahkan berambisi memerdekakan Tumapel dari pengaruh kerajaan Kediri. Terjadilah perang Ganter antara Tumapel di bawah pimpinan Ken Arok melawan Kediri dengan rajanya Kertajaya. Pertempuran tersebut dimenangkan oleh Tumapel yang membuat wilayah kekuasaan Ken Arok bertambah luas setelah kerajaan Kediri runtuh. Kerajaan Tumapel pada akhirnya lebih dikenal dengan nama Kerajaan Singosari sesuai nama pusat pemerintahannya. Para raton menyatakan bahwa masa pemerintahan Ken Arok sebagai penguasa Tumapel alias Singosari sekaligus yang mengawali Wangsa Rajasa berlangsung lama, yakni sejak tahun 1222 hingga 1247 Masehi. Tahun 1247 Masehi itu, tulis para raton, Ken Arok tewas dibunuh oleh Anusapati. Jenazah Ken Arok diyakini disemayamkan di Candi Kagenengan, Malang, Jawa Timur. Pernikahan Ken Arok dan Ken Dedes dikaruniai 4 orang anak, yaitu Mahesa Wong Ateleng, Apanji Saprang, Agnibaya, serta Dewi Rimbu. Selain Ken Dedes, Ken Arok juga beristrikan Ken Umang.
Perkawinan ini dikaruniai 3 orang putra dan 1 orang putri yang masing-masing bernama Panji Tohjaya, Panji Sudatu, Tuan Wregolo, serta Dewi Rambi. Menurut para raton, Tohjaya nantinya membalaskan dendam Ken Arok dengan membunuh Anusapati, juga dengan keris Empu Gandring pada tahun 1249 Masehi. Selanjutnya Tohjaya bertahta sebagai penguasa kerajaan Singosari. Sekian dari kami. Mudah-mudahan cerita ini bermanfaat bagi kita semua, terutama hikmah yang tersirat dari wasiat-wasiat nenek moyang kita, para leluhur Nusantara. Demikianlah sekelumit ulasan tentang cinta terlarang yang mengawali sejarah kerajaan Singosari. Semoga cerita ini dapat menambah sedikit wawasan akan keberagaman sejarah Nusantara. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan atau versi dan masukan, jangan ragu untuk mengoreksi kami di kolom komentar. Jika dirasa bermanfaat, silakan like, subscribe, dan share video ini. Akhir kata, semoga kita selalu diberkahi dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mugio Rahayu Sagung Dumadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.